Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara patah as roda belakang, sebuah truk di Balikpapan meluncur mundur dari perbukitan dan menabrak ekskavator mini di tepi jalan. Petani sawit di Kabupaten Berau resah lantaran lahan sawit terendam banjir. Banjir akibat penutupan aliran air oleh salah satu perusahaan batu bara. Puluhan atlet terbaik Kaltim diberangkatkan dalam ajang Sukan Borneo 2025 yang berlangsung di Malaysia. Seperti inilah wajah pasar Kelandasan Balikpapan saat ini. Pasar yang sudah direvitalisasi itu kondisinya terlihat lebih rapi dan bersih. Walaupun masih terdapat beberapa kios yang kosong, namun aktivitas jual beli sudah tampak. Salah satu pedagang mengaku petak yang kini dimanfaatkan itu sifatnya masih sementara. Meski begitu, ia merasa nyaman karena lokasinya lebih bersih dan segar. Nantinya jika petak untuknya sudah selesai dikerjakan, maka ia harus secepatnya pindah ke petak yang menjadi haknya. Di sini sudah lumayan agak ada jalannya lebar, Mbak, dibanding yang gedung yang sebelah sih. Sudah lebih ada nyaman itu. lebih. Terus lapak yang Ibu dapatkan ini apakah sama posisinya dengan yang kemarin Ibu tempati sebelum dibongkar? Saya itu gedungnya di belakang, Mbak, yang dibongkar baru berarti saya merantau di sini. Oke, berarti dapatnya di depan ya, Bu? Ya. Ini sudah permanen atau nanti bakalan dipindah lagi kalau Saya gedung pindah belakang? lagi ke belakang Pindah karena lagi saya tetap ya, Bu, ya. Sementara pedagang lainnya mengaku sudah sebulan menempati bangunan baru. Diakuinya, sejak berada di gedung baru ini, penghasilannya meningkat hingga 20%. Ini akibat lapak barunya ini mudah dijangkau oleh pembeli. Alhamdulillah, selama tadinya di masih kita di belakang, Mbak, itu memang ada penurunan dari konsumen ya. Namun setelah pindah ke depan, alhamdulillah ada perbaikan, kenaikan istilahnya. Kenaikan omset ya, Pak ya? Iya. Oke, Karena alasannya kenapa nih, Pak? Kira-kira ada kenaikan omset, Pak, dibanding bangunan yang sebelumnya? mungkin posisinya ya, karena yang baru ini posisinya di depan, mudah terjangkau dengan konsumen, tempat parkir apa ya gitu, mungkin gitu. Oke, untuk peningkatan omset sendiri, Pak, sampai berapa persen kira-kira? Ya mungkin kisaran 20%. Sejatinya revitalisasi pasar Kelandasan Balikpapan belum sepenuhnya rampung. Untuk saat ini, proses pengerjaan bangunan berada di Blok D. Diperkirakan proses ini akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Calon haji yang akan diberangkatkan 2026 dari kota Tarakan ini kini mulai melakukan beberapa tahapan. Salah satunya adalah membuat paspor di kantor imigrasi kelas 2 Tarakan. Untuk saat ini, dari 150 jemaah calon haji yang sudah mengajukan pembuatan paspor sebanyak 116 orang. Sedangkan sisanya sudah memiliki karena pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk ibadah umroh. Hari ini kita panggil sebanyak 116 ya, 116, artinya 80% dari 150. Dan insya Allah kita bagi 2 sesi, jadi jam 8 ini nanti lanjut setelah istirahat lagi. Rata-rata paspor baru, kalau sebagian besar paspor baru, yang data kami yang punya paspor baru 26 orang. Pembuatan paspor ini bisa dilakukan melalui 2 cara, yakni melalui kantor Kementerian Agama atau secara kolektif dan dilakukan secara mandiri.
Untuk biaya pembuatan paspor juga terdiri dari 2 jenis, yakni Rp650.000 dengan masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Jadi ada juga jemaah haji yang datang secara mandiri ya, jadi tidak berdasarkan permintaan, itu bisa, kami juga tetap akan layani. Jadi yang mau datang sendiri secara reguler seperti pemohon biasa di hari kerja itu juga tetap kita berikan pelayanan. Ada juga yang walk-in, ada juga yang mendaftar melalui aplikasi M-Paspor seperti itu. Ini berarti yang memohonkan berkas administrasi dari Kemenak langsung? Betul, dari Kemenak langsung. Proses selanjutnya yang harus diikuti para jemaah adalah senam jantung sehat dan manasik haji yang akan mulai digelar bulan November 2025. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan mengundang sejumlah relawan kemanusiaan di kesatuannya. Para relawan ini dikumpulkan karena hari itu mereka akan diberikan paket sembako. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 13 Tarakan menyatakan penyaluran paket sembako ini merupakan salah satu kegiatan untuk merayakan HUT ke-80 TNI. Selain penyaluran sembako, mereka juga telah melaksanakan kegiatan lain, mulai dari donor darah, pemeriksaan kesehatan secara gratis, dan kegiatan sosial lainnya. Salah satunya hari ini adalah penyerahan paket sembako kepada para relawan siaga bencana. Kemudian di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan donor darah. Donor darah itu sudah terkumpul hampir 1.800 kantong darah. Kemudian ada kegiatan pengobatan gratis juga. Ada kegiatan hari ini paket sembako. Paket sembako itu di seluruh jajaran Kodaeral 13 itu sebanyak 2.490 paket. Ini program dari Danlanal atau TNI Angkatan Laut. Kami mengucapkan sebanyak terima kasih atas sembakonya untuk teman-teman relawan. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Para relawan merupakan salah satu kelompok yang mendapat perhatian berkat kerja keras mereka untuk membantu sesama. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Inilah di antara 47 atlet andalan Kaltim yang akan diterbangkan ke Kuching, Malaysia. Puluhan atlet yang dilepas di depan pintu masuk kantor gubernur pada Senin siang itu akan mengikuti ajang Sukan Borneo. Dari 47 atlet yang diberangkatkan ini berasal dari beberapa cabang olahraga seperti atletik, panahan, renang, bulu tangkis, dan golf. Ketua KONI Kaltim Rusdian Syah Aras mengatakan Kaltim menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang bisa mengirimkan atletnya. Ini setelah beberapa provinsi lain di Pulau Kalimantan yang tidak bisa mengirimkan atletnya. Meski hanya sendiri, namun di ajang ini KONI Kaltim menargetkan juara umum. Persiapan khusus, tetapi mereka kan ekspon semua. Artinya apa? Mereka bisa menjaga kebugaran masing-masing, tinggal menambah jadwal latihannya aja lagi. Karena target kita juara umum, karena dari kacamata yang kita lihat disampaikan oleh Pak Gubernur, ada 4 daerah provinsi di Kalimantan yang tidak ikut. Salah satunya adalah kita yang Kaltim yang ikut. Ini kita juga menghapuskan kekecewaan dari pengundang, karena satu-satunya dari Indonesia bisa diwakili oleh Kalimantan Timur. Dan kita berterima kasih Kaltim bisa tampil di sana. Mendengar target dari KONI, pemerintah provinsi melalui wakil gubernur senang. Pemprov juga yakin target itu bisa dilampaui lantaran musuh yang dihadapi hanya beberapa wilayah, yakni Kuching, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Peluang besar bagi Kalimantan Timur supaya mereka juga bisa menjadi juara umum karena musuh-musuhnya kan hanya Brunei, Kuching, Sarawak, dan sebagainya lah. Nah,
Tapi kami berharap banyak kepada cabang-cabang olahraga yang sudah dikirim oleh KONI Kalimantan Timur ini bisa menghasilkan seperti yang disampaikan Ketua kontingen tadi, Pak Rusdiansa. Kontingen atlet Kaltim ini akan diberangkatkan pada 23 September dan dipastikan kembali ke Kaltim pada 29 September 2025. Selama mengikuti kejuaraan, seluruh atlet untuk menjaga ritme permainan guna menghindari cedera yang bisa mengurangi peluang emas. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.